Yuk dibantu tap-tap layarnya malam semuanya. Ya, yang menarik ini BTC dominannya ya teman-teman. BTC dominan cukup menarik karena akan membentuk toyib ini BTC dominan. Bagus ya. Kalau BTC dominannya sudah seperti ini, ya malam di Wiwi. Kalau BTC dominannya seperti ini bagus malah. Moga-moga aja dia terkoreksi. Karena ini sudah posisinya sudah toyib, sudah terbang-terbang gini ya. Beda dengan kalau dia nunggu ini di sini mungkin ada sideways-nya, tapi kalau sudah terbang seperti ini membentuk toyibnya di terbentuk ini. Jadi ini bisa naik lagi tidak berat sekali. Malam ini tok. Malam ini tok dia. Koreksi. Koreksinya kemana? Minimal koreksi setelah terjadinya toyib, minimal koreksinya akan ke MA25. Jadi dia akan koreksi, ini antara hari ini atau besok ya, nanti lihat aja. Dia akan terkoreksi minimal di sini atau di sini. Kita belum tahu. Nah, kalau dia sampai nembus di sini, ya berarti dia akan turun. Ini akan bentuk gunungnya akan muncul berarti. Bisa jadi ini tumbang. Moga-moga yang terjadi seperti itu BTC dominan. Jadi altcoin sessionnya terbentuk. Yuk dibantu tab layarnya. Kalau saya melihat malah ini altcoin sessionnya bisa terbentuk, teman-teman. BTC tetap sideways aja seperti ini. BTC mungkin kemungkinan akan tetap sideways karena ini menunggu benang ini. Menunggu benang ini. Ya kalaupun naik tidak banyak gitu ya palingnya. Coba saya. Kenapa lagi? Oh, tidak bisa ya. Benar-benar. Mana ya? Gak jelas jadinya. Maksudnya apa? Gak jelas jadinya. Saya tidak jelas apa? Enggak, ini jelas. Jelas marketnya jelas. Yang tidak jelas karena kita galau. Marketnya jelas betulnya. Kalau saya melihatnya market ini jelas malahan. Jadi ini sama yang seperti kemarin kita live. Ini kan sideways ini bener. Sideways kan. Menjemput apa? MA7. Ini kalau yang lihat live saya kemarin semalam, ini sama. Malah lebih bagus dia sideways. BTC-nya sideways. Karena apa? Kenapa altcoin tidak naik? Karena belum terbentuk ini. BTC dominannya belum sampai toyib ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan, kalau seandainya kemarin ini tidak hijau terus, ini hari ini, kemarin nama hari ini tidak hijau terus, kemungkinan malah dia bisa sideways di sini, bahaya, bisa ngepam lagi, ini lebih panjang lagi, seperti kondisinya BTC. Tapi kalau yang terjadi seperti sekarang ini, BTC dominannya itu bagus. Dia lebih baik hijau-hijau terus, terbentuk yang namanya toyib. Ketika toyib ini terbentuk, koreksinya cuma ada dua tipe, satu MA25 atau MA99. Kalau dia tidak kuat menampung dari penurunan ininya belok, dam, gitu ya, nangkep ya. Jadi malah ini bagus, tidak usah takut. Melihat market dari kondisi BTC dominannya seperti ini malah itu sangat berpotensi untuk altcoin terbentuk. Saya malah melihatnya seperti itu. Jadi memang sedang menunggu toyibnya muncul. Nah hari ini adalah toyib antara hari ini atau besok merahnya belum tahu. Ini bisa jadi malam ini akan merah mungkin.
Kalau BTC sideways. Kalau saya lebih cenderung ini altcoin yang akan dinaikin. Terbentuk ini altcoinnya. Seperti ada SRP itu mulai nanti malam nanti akan terlihat sekali dia akan ada momentum. Ayo kita lihat aja nanti apakah betul ini momentumnya untuk apa seperti koin-koin Sandbox, Gala, ETH ada itu mulai naik enggak? Kayaknya harusnya malam ini kalau lihat di bentukannya semua modelnya dari BTC dominan, terus kecenderungan dari BTC-nya sideways, dia sedang menunggu. Jadi kalau teman-teman perhatikan lebih baik BTC-nya sideways, tapi altcoin-nya naik. BTC dominannya biar turun koreksi. Jangan ikut BTC-nya turun, ya ini nggak karuan. Kalau BTC-nya sideways, BTC dominannya sudah tinggi seperti ini, berpotensi untuk tumbang. Berarti kebalikan dari itu adalah altcoin season terbentuk. Bagaimana melihat kondisi bisa koreksi? Kalau sudah terbentuk yang namanya toyib. Nah ini akan terbentuk toyibnya. Sudah ngetrail seperti ini bagus. Gitu. Gitu ya. Jadi sudut pandang saya dalam melihat market saat ini. GRT, oke GRT yuk. Sinyalku ada kurang bagus, guys. Apa gara-gara itu ya keblok ya? Ini sekarang Binance kan keblok ya. Bisanya kan pakai Binance Me. Jadi kayak gini nih. Sekarang lemot. Untuk cari apa-apa aja gini susah. Susah ini. Benar ya. Tak hapus itu lanjutan tak hapus itu. Mungkin kepenuhan. Monster gini terus. Ya loh, nggak bisa ya. Nggak bisa ini. Kan nggak buka aja nggak bisa kok. Nggak jelas nih. Gara-gara keblok, diblok. Diblok ini. Dari Indonesianya. Dari Indonya diblok. Karena apa kan tidak terdaftar. Ini kan termasuk Binance itu di Indonesia ini kan ndak legal, ilegal. JRK sudah oke ya. Tunggu aja ini sudah belok kok. Kalau sudah belok gini ya udah, tunggu aja berarti dia siap mantul. Targetnya kemana? Targetnya ke sini aja. Ini tarikmu di sini. Dasarnya kenapa di sini? Dasarnya karena ETH. ETH itu adalah pionernya dari altcoin. Sedangkan ETH itu untuk kenaikan di apa 2019 itu di sini, di spot sini. Sebenarnya support setengah, bisa sini, bisa sini ya. Bisa ada dua ini nih. Kita belum tahu apakah posisi di apa setengah dari ATH-nya itu di sini, apakah yang di sini atau di sini. Ya. Tunggu aja untuk GRT nanti akan OTW ke 0,4 sampai 0,6 sampai Mei akan targetnya segitu. Moga-moga ya.
maraton sampai Mei. TP di mana Pak? Duh, lah iki ge anyaran kok tes TP piye? Kalau saya TP-nya nanti BTC sudah 30.000 itu. Nanti baru TP. Belanda masih jauh, jangan TP-TP. Pakai FTN. FTN itu piye? Carane piye? Matic. Aku gaptek ya. Ini sudah dibilangi Pak Edi kemarin. Om sandbox gimana? Sandbox malah harusnya bagus. Karena hari ini masuk banyak itu padahal. Tunggu aja ya, Matic ini sudah mulai mantul. Tunggu aja ini, santai aja. Kalau sebenarnya di sini ini sudah aman. Kalau menurut saya di sini ini sudah aman. Saya tidak melihat ini akan terjadi koreksi yang terlalu berlebihan seperti dari kemarin kan ketika live itu sudah merah loh. Apakah CL? Enggak, memang saya enggak CL. Saya enggak CL, saya enggak nambah. Paling yang kalau saya mau nambah itu yang di bawah MA99. Contoh ada, itu mau saya. Ada up, itu mau. SRP up, mau saya. Kalau yang di gini-gini saya enggak nambah. Saya diemin. Itu kalau yang sudah ada muatan ya. Gitu cara saya beli di MA99. Jadi contoh kayak ini ya. Ini SRP. SRP gini saya mah beli malahan. Orang lain enggak berani beli, saya beli. Karena kenapa? Saya melihat di bawah MA99. Murah. Kalau dia nanti koreksi-koreksi paling enggak banyak. Enggak banyak, udah. Jadi saya membeli itu ketika orang malah kadang itu enggak berani masuk. Di area-area di mana orang di situ seringnya CL malahan, tapi saya masuk beli. Contoh kayak ada ini buat saya momentum ini ada. Tadi pagi saya serok lagi ada up. Tapi masih merah ini. Gampang beli. Karena apa saya melihat peluang. Nanti coba lihat ini. Beberapa hari ke depan dia mantul deh gitu. Karena saya melihatnya dari sini. Ini sudah terbentuk, ini buat saya sudah cukup. Satu sinyalnya, kedua betul seperti dugaannya BTC cuma C2 aja. Dia cuma menunggunya area MA7 dan seperti pola yang ada di sini. Ini pola ini terbentuk, ini dari benangnya di sini teman-teman. Dan dipikir ini benangnya sudah di sini, tidak. Ini benang ini di sini. Sama dengan yang kemarin di sini. Kenapa dia ada apa cuman C2 di sini? Nunggu benang ini naik. Lah sedangkan kalau benang ini naik dengan cost seperti ini, posisinya yang perlu teman-teman perhatikan. Karena koreksi yang di sini sudah terlalu dalam. Koreksi kalau sudah MA99 biasanya dia akan mengalami kenaikan tidak yang pola seperti ini. Ini kan MA25. Jadi pantulannya beda. Kokangannya sudah beda. Jadi saya melihat bahwa ini adalah sebuah momentum yang kedepannya akan dibawa areanya kurang lebih antara 29.250 sampai 32. Saya belum tahu nanti akan berhenti di mana. Kurang lebih di sini teman-teman. Untuk yang dekat-dekat ini akan dibawa ke sini. Saya melihatnya malah seperti itu. Jadi nanti kalau sudah di sini nanti teman-teman ketemu toyib di sini, koreksinya kemungkinan area-areanya akan di sini. Dan ini akan menjadi MA25-nya. Ya, besok dipantau ya, apa betul itu terjadi seperti itu.
The Net Aptos. Oh, APT. Oh ya, tuh ada itu tuh Aptos tuh. Ada event ya berarti ya. Nah, itu yang gini-gini ini event-event teman-teman share karena itu apa? Memberikan edukasi, memberikan satu input, sebuah keilmuan buat teman-teman dapat apa satu gambaran. Nah, itu penting buat teman-teman. Nah, itu support. Jadi room ini akhirnya bervariasi, berikan edukasi yang baik untuk teman-teman kita itu bisa melihat market itu terbantu gitu loh. Itu harapan saya seperti itu, teman-teman ya. Om itu yang MA tengah kalau kan mau breakout tuh. Gimana tanggapan Om? Gimana? Yang itu MA tengah. Ini MA 25-nya. Jadi gini, bentar. Ini MA-nya maksudnya gini ya. Ini kan MA 7-nya nempel di sini ya. Nanti MA 25-nya itu ngikutin di sini nanti dia. Polanya gini. Nanti MA 99-nya cuman mengiringi. Sedangkan teman-teman tidak usah perlu takut karena ini baru awal. Cara melihatnya gimana? Cara melihatnya gunungnya itu belum apa-apa. Ini kan sudah tak tambahin, tak hapus dulu ya. Ini belum apa-apa. Masih teman-teman perlu menunggu gunungnya benar-benar terbentuk. Nanti baru di sini kamu keluar market. Itu sekitar Mei akhir sampai Juni awal. Perkiraannya seperti itu. Dasarnya apa? Dasarnya kembali lagi riwayat 2019. 2019 itu kenaiknya adalah setengah dari ATH. Ini ATH ini setengahnya. Bahkan ini kenaikannya lebih dari setengah ATH. Bukankah pola ini sama dengan yang terjadi saat ini? Sama, plek-keteplek ini. Jadi kalau nanti ke sini 48 saya tidak kaget kok. Kalau di 48.000 itu saya tidak kaget, itu natural. Itu natural, bukan yang wow sekali. Jadi, Doga ada harapan enggak oh makin diesel makin turun. Oh ya, siap habis ini ya. Upton lagi Golden Cross Om. Ya, oke, Golden Cross yang biaya juga di Upton sih ya, habis ini Doge ya. Kayaknya Bang bakal have Aprium di bulan ini. Oh ya. Ya udah, itu kalau untuk Aptos itu memang targetnya kan seharusnya kalau saya menduga sih antara 27 sampai 30 dolar ya. Bisa. Jadi kalau teman-teman yang kemarin sudah di sini ya udah, ini sudah cukup menurut saya menguji di sini. Kalau seandainya turun lagi, ya ndak lebih dari ini kalau lihat ini. Karena kan ini benang EMA-nya kan sudah naik tambahan. Kecuali loh ya, yang berat itu gini. Yang berat loh ya. Moga-moga tidak terjadi. Bisa tidak terjadi yang terburuk? Tetap bisa ya. Ini yang terburuk yang perlu teman-teman perhatikan buat Aptos. Kalau sampai yang terjadi ekstrim seperti ini dia nembus, ini sudah tidak ada tombol nih. Ini di sini ya dia nembus dan ininya belok. Benang MA 9-nya belok. Jangan mbok lawan. Sudah itu mbok lepas. Karena sinyalnya seperti ini. Ketika ini sudah belok MA 99, jangan dilawan. Tumbang, betul. Kita harus belajar, loh toh isa gitu om. Dasarnya apa ini loh teman-teman. Kalau mau tahu tumbangnya itu seperti apa. Jadi teman-teman itu sebetulnya, kalau teman-teman perhatikan dengan detail, ini ilmu-ilmu yang sederhana. Tapi kalau teman-teman ini menjadi dasarnya di dalam berinvestasi, saya tidak yakin teman-teman sangkut loh. Saya tidak yakin, beneran malah saya tidak yakin. Asalkan ilmunya benar-benar dipelajari secara detail ya. Kalau teman-teman sudah perhatikan ini, kalau sampai sangkut itu kebangetan. Sangkutmu sampai dalam itu kebangetan. Beneran, karena ada sinyalnya gitu loh. Gitu ya.
caranya melihat market itu ini. Kalau sudah gunung, jangan mbok lawan. Ini kuncinya di sini. Loh bisa ndak kalau umpamanya sampai di pucuk kamu beli ya jenengane kewanen, orang jualan kamu beli malah nih. Kan gitu. FOMO berarti. Lihat ini. Sama semua ndak? Sama. Mudah ndak? Mudah. Ini cara saya melihat market. Nah, kalau sudah gini gimana? Sisain uang $100 beliin di Perdon. Udah, diemin. Nanti $100 akan jadi sakti. Beneran? $100 kalau beli di sini jadi sakti. Mau berhitung? Nanti tak hitungin. Sesakti apa? Tapi ini kalau saya bahas ETF terus di room ini, musuhnya kepada exchange. Makanya saya kadang-kadang jarang lah membahas. Kalau bisa tanyanya di Telegram aja lah. Gitu ya. Jangan di sini. Ya enggak buka kabeh lama-lama ngerti kabeh. Itu nanti jadi marketnya berat untuk naik. Serius. Kalau yang mau tanya soal ETF di Telegram aja. Ya. Nah itu uang kecil jadi kalau saya seringkali saya membahasnya gini. Lempung balang gunung. Tahu, lempung balang gunung itu lumpur. Kok balangin ke gunung. Jadilah gunung. Gitu ya. Jadi uang simpel. ETH kapan Om? Ya, oke ETH. Di ETH. Kalau saat ini BTC sudah sideways dan BTC dominan sudah bentuknya sudah muncul. Untuk toyibnya sudah muncul. Ini toyib. Nanti teman-teman lihat, ini toyib. Karena sudah jauh. Beda ya, maksudnya gini. Berbeda kalau kemarin dia tuh sideways aja di sini. Itu beda. Isa ngegas lagi ke atas. Karena cuma nyentuh di MA7 digas lagi ya. Di track lagi ke atas. Tapi kalau ini bisa ndak naik lagi sedikit, naik oh ndak banyak. Kayak gini nih loh, ini loh. Dia tracking nih gitu ya. Naik oh ndak banyak. Ini kan sudah terlalu tinggi nih, bentumannya. Tumbangnya kemana? Ke MA25 atau ke MA99. Dua ini kuncinya. Jadi ini hari ini seharusnya ini tumbang. Harusnya hari ini tumbang. BTC dominan ya harusnya tumbang. ETH santai aja. Ya ini yang kalau mau masuk ETH masuk aja enggak apa-apa. Masuk aja. Targetnya ETH berapa? Targetnya ETH gini. Targetnya di sini. Areanya saya tidak tahu apakah ini 2114, 40, 2140 atau 2450. Harusnya 21450 karena posisi setengah ATH. Jadi di supportnya dari setengah ATH. Dasarnya apa di 2019? Setengah ATH dia ada di supportnya. Itu ya. Itu cara nguncimu gitu. Ini cara saya berhitung seperti ini. Duh dasarnya apa atau ke sini? Ini adalah 1 tahun sebelum halving sama dengan tahun ini. Ini 2019. Gitu.
BNB sampai mana oh malam ini? Kalau malam ini saya enggak tahu karena saya kan bukan harian. Jadi kalau teman-teman tanya apa targetnya malam ini berapa gitu, sebenarnya sulit. Itu cuma tebak-tebakan itu aja. Tapi kalau target sampai Mei kapan malah sebetulnya kita bisa mengukur. Ya, sampai target sampai Mei atau awal Juni itu malah kita bisa ngukur secara riwayat. Tapi kalau targetnya satu harian memang saya bukan tipikal setiap hari tak jual, tak beli, enggak gitu. Jadi bikin apa ini? Oh, BNB ada di sini kok ini. Jadi kita bisa ngukur sampai Mei berapa kurang lebih. Jadi kalau sampai Mei karena patokannya itu adalah ETH sebagai pionernya, teman-teman sebenarnya gampang untuk menarik garisnya itu kapan, itu ATH-nya di sini, setengah ATH-nya di sini, teman-teman cari aja di supportnya setengah ATH, nanti kekunci dia, gitu ya. Nanti FOMO-nya kan berarti di support tengah ini, seperti kalau seperti BTC kan support ini. Tapi kalau seperti ETH ya di sini. Harusnya seperti ETH, tidak mungkin ke sini, ke atas ini. Harusnya cuman ke sini, paling 360 targetnya, sampai Mei 360 ya. Nah, terus bagaimana melihat market BNB saat ini? BNB saat ini marketnya, bahala kok ini. Ya ini kalau saya secara pribadi loh ya, sepanjang ini saya TPM. Kalau sepanjang ini jujur saya TPM. Kenapa TPM? TPM itu take profit margin ya. Karena ada potensi ini kan cuma narik di sini. Takutnya dari dia narik setengah, ini cuma nurunin di sini. Walaupun nanti bisa naik lagi, tapi perlu koreksi dulu nanti untuk bendor di sini. Tapi ya tidak lama, 1-2 hari ini akan ada koreksi dulu, baru nanti naik. Sama seperti BTC. BTC juga sama kok. BTC ini cuma menunggu apa? Menunggu benangnya aja. MA7 sampai aja. Belum bahas. Gitu ya. Terus untuk SRP ya, untuk tadi ada yang SRP itu santai aja. Kalau untuk SRP saya malah melihat seperti ini harusnya teman-teman cicil yang di bawah MA99 ini SRP, apalagi ini kan untuk sidang kan sudah bayar denda aja tinggalan, ya kan? Jadi sebenarnya ya tinggal SRP itu tipikalnya gini teman-teman. Dia itu kalau diem, kalau naik menggila. Jadi kalau saya karakteristik SRP karena dari tahun ke tahun saya mengikuti, saya termasuk holdernya SRP. Jadi ketika di bawah gini, ini momentum untuk mencicil. Nanti kalau dia mau naik gitu. Dan kalau sudah mau naik lumayan lah, seger lah. Kalau SRP ini kalau sudah mau naik seger. Gitu ya. Targetnya ke berapa SRP? Kemungkinan 0,74. Terus untuk ada ya. Nah, ada ini mulai mulai itu ya. Nah, kalau saya secara pribadi malah gini-gini ini saya suka. Saya ambil. Orang lain mungkin takut, saya malah ambil. Pagi ini saya mengambil malah ada up. Tapi tidak banyak, dikit-dikit. Yang pelan yang penting pasti gitu. Beli di saat murah, jangan nanti tinggi-tinggi di atas ini buat kejar-kejar. Saya tidak pernah beli, jarang, hampir sekarang itu jarang beli untuk area-area seperti ini buat saya kerugian kok. Jadi buat saya salah. Jadi nanti kalau sudah di sini-sini saya tidak beli. Saya cuman panen. Saya memanen dari apa yang saya tunggu. Saya menunggunya di mana di sini. Saya mau memanen ini.
Manen apa? Dari apa yang saya tunggu. Ketika dia naik, nanti saya panen pelan-pelan. Ini yang namanya tengkulak atau grosir. Nangkep ya? Ini ilmu dagang, teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan, dasar di dalam investasi ini ilmu dagang, tapi ini digital gitu loh. Tidak ada wujud kenyataannya, kita tidak pegang. Tapi pure ilmu yang di investasi ini ada ilmu dagang. Kalau teman-teman perhatikan di video TikTok saya yang apa 3 poin tuh ya, itu intisari dari dasar 2,5 tahun ini saya renungkan 3 poin itu sangat penting di dalam dunia investasi. Ada patokannya beli pagi, siang, sore. Wah, saya ndak ada patokan. Kalau pagi, siang, sore kalau buat saya itu yang penting murah. Selama dia di bawah golden ratio, jadi gini, patokan saya gini. Selama bullish memegang kontrol, itu teman-teman susah untuk berharap dia sampai toyib di bawah sini susah. Yang bisa teman-teman lakukan adalah di sini. Dasarnya apa? Dasarnya ini kan bullish memegang kontrol. Jadi kalau dia bentur itu tidak masalah. Sama tidak dengan yang di sini. Sama. Ini kalau bearish memegang kontrol itu adalah kondisinya dia akan bentur di MA 25, MA 99, MA 25, MA 99 tembus kan? Bukan tidak tembus loh ini. Ini tembus. Tapi apakah setelah tembus jadi bullish memegang kontrol? Tidak, dia tetap bearish memegang kontrol. Jadi biasa, tembus seperti ini biasa. Begitu juga sebaliknya, market itu ketika bullish memegang kontrol, dia bocor sedikit di sini, masalah enggak? Tidak. Nangkep ya? Ini adalah wajar, ruang di mana bullish memegang kontrol, dia ruang pantulnya di situ. Kebalikan dari bearish memegang kontrol. Gitu. Itu cara saya melihat market. FTM, oke. Al dan Titan. Al ya Al. FTM sih ya, FTM ini peminatnya bagus dan saya suka itu. FTM itu bagus sekali ya. Ini koin the best nih. FTM ini the best. Menurut saya orang yang beli FTM itu bagus. Karena kenapa? Secara produk ini bagus. Ini produk bagus. Dan dia sudah teruji ya. Ini produk yang sudah teruji itu kayak gini nih. Time frame-nya 1 hari. Saya cuma 1 hari. Kalau untuk lihat apa itunya cuma time frame 1 hari. Jadi kalau lihat produk-produk bagus itu sudah pernah mendaki. Di dalam badainya dia bisa naik kembali itu. Dia punya power untuk mendobrak kembali. Gitu ya. Itu dasarnya. Terus untuk FTM ini, lah ini sama kan? Bullish memegang kontrol. Kalau dia mendur di sini, momentum tidak masalah. Disinilah kamu beli. Teman-teman kalau yang di sini, dari mulai room ini dibuka, saya masih jelasin sama. Kapan saya beli? Saya cuma mau beli di area 1 toyib di sini atau enggak di toyib ini, atau kalau momentumnya mau di sini enggak. Walaupun di sini saya enggak beli. Kan lebih pendek, saya tetap enggak beli karena buat saya gini loh. Satu, saya akan kalau seandainya ini tidak kuat, dia akan mantul lagi, saya rugi. Jadi saya cuma mau beli apa? Ketika dia areanya di sini. Jadi tuntas. Jadi saya mau beli di sini saya jual, 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 jual. Dari pembelian di sini. Tapi tidak semua tak jual semua. Ini cuma tak ecer-ecer tapi tetap tersisa. Terus ketika dia koreksi, dijual enggak. Yang di bawah ini yang modal jarang tak jual. Paling biasa tak sisain take marginnya aja. Terus saya akan cuman bilang beli di sini. Semua TPM saya akan saya alihkan ke sini sebagian. Ini cara saya. Ini yang namanya money management. Teman-teman memakan habis margin ini
dengan maksimal sebetulnya. Dengan TPM tuh buat makan habis market ini maksimal. Tapi psikismu terjaga, kan ndak buat jual semua. Di sini kan take profit margin, take profit margin, take profit margin, take profit margin. Berarti kan ada sisa barang. Disinilah kamu menang secara psikis. Ini kamu sedang menguasai market ini secara sempurna. Ini yang namanya money management menurut saya. Kapan saya mulai masuk kembali? TPM ini akan saya pergunakan di MA 99. Di bawah MA 99. Umpamanya tak beliin 50% gitu lagi dari yang TPM-nya ya. Turun lagi, tetap tak beli lagi 50%. Saya mengunci market ini. Kalau dengan metode seperti ini menurut saya sangat sulit untuk sangkut. Tapi untuk money management seperti ini, teman-teman butuh yang namanya satu, penguasaan diri atau psikis yang baik. Ini karena kalau enggak, di sini galau aja kamu masuk-masuk terus. Kalau saya ditanyai di sini mau beli enggak, saya mesti jawabnya saya enggak mau beli. Loh di sini loh, mantul lagi loh Om. Saya enggak mau beli. Kalau yang di TPM itu. Karena saya masih ada amunisi di sini. Saya cuma mau beli di sini. Gitu. Itu ya caranya melihat market. Jadi saat ini mau kemana? Tunggu aja maraton ini. Targetnya kemana? Sini. Tarik F seperti ETH di bawah. Jadi di sini ada ATH, setengah dari ATH supportnya. Mei akan targetnya ke situ. Jadi ya, untuk FM targetnya akan ke area berapa? Ke area kurang lebih $1. Titan tadi ada yang itu Titan. Di rano ya Titan. Di Titan ora ano. Enggak ada ya. Enggak ada di Binance ini. Enggak bisa. Oh, udah mulai naik ya. BNB naik. Oh, ini masih koreksi-koreksi ya. BNB-nya paling kenceng ya. Di PAM sama si Jet ini. BNB dia tidak mau ketinggalan. Ya, dorong terus itu. Ini BNB yang disupport dengan si Jet. Ya, pinter si Jet. Sudah open posisi Kak, Loh, kalau saya itu kemarin beli ada up. Loh ini saya enggak futur loh. Jadi enggak open posisi. Saya tuh beli ini cuman ETF. Beberapa tuh saya beli ETF. Kemarin yang BTC up saya beli sekitar $800. Kurang lebih segitu. Saya sudah margin 70%. Saya sudah ambil waktu BTC. Jadi BTC up saya masih. Saya spot only nih. Ini spot only. Full spot saya. Saya enggak futur sama sekali. Karena ya itu apa saya sudah kasih hikmat buat saya memang itu janji saya kepada kepercayaan saya. Buat saya dapat hikmat, bisa belajar seperti ini buat saya itu sangat bersyukur. Sudah cukup lah, sudah terlampau cukup lah buat saya bisa mempelajari dari market ini. Itu buat saya itu sudah cukup. Nah, kadar cukup orang itu kan beda-beda. Saya enggak bilang bahwa futur itu saya anti futur, tidak. Futur itu punya keilmuannya sendiri, gitu ya. Tapi memang saya memilih jalur yang bukan futur. Gitu. Mantap, ya. Gitu. Jadi
Jadi saya pengen, maksudnya dengan sport saya nyaman lah. Ya, kalau terlihat dari BTC-nya tetap sideway aja. Ini sudah mulai BTC dominannya koreksi ya. Kalau saya melihat ini nanti malam koreksi. Kencang. Harusnya. Merah harusnya. Om, cerita pengalaman pahit Om Mian dan sudah berapa gitu. Saya tuh baru 2,5 tahun, tapi gini, saya nggak tahu kenapa, saya tuh dari setahun yang pertama kali setahun, itu saya tuh melihat candle, itu buat saya itu sangat, jadi gini, senang gitu loh. Saya tuh mengamati candle gitu tuh senang. Rasanya itu buat saya itu ada kegairahan. Dan saya merasa hidup gitu loh. Hidup candle itu. Dan saya mempelajari itu waktu pertama kali, setahun pertama kali saya menyediakan waktu itu 5 sampai 8 jam. Itu hampir setiap hari. Saya kalau sudah suka mengamati sesuatu, saya itu betul-betul orang yang konsisten gitu loh terhadap ilmu. Jadi saya bahkan saya untuk abon gitu juga itu ya. Saya kan produksi abon. Saya otodidak, belajar sendiri sampai bisa. Berapa kali saya gagal? 1.000 kali lebih. Buat saya itu sebuah riset itu penting. Jadi kalau ditanya apakah ilmu ini, saya tuh suka. Dasarnya tuh kecintaan saya terhadap melihat candle, semua candle itu beda menurut saya. Kegairahan saya dengan saya melihat teman-teman gitu yang satu angkatan dengan saya, itu saya merasa kegairahan mereka tuh buat saya secara pribadi, saya buat saya tuh ringan melihat candle itu, semangat settingnya melihat semua candle itu buat saya tuh sangat bergairah. Dari hari-hari itu buat saya tuh seperti orang makan gitu loh. Orang makan, seperti orang makan. Yang lihat ke atas bareng Om Iwan gitu. Jadi kalau cerita pahitnya loh. Saya itu cerita pahitnya pernah ada kejadian, kalau teman-teman masih ingat, pas Luna tumbang itu tidak bisa terhindarkan, hampir cepat sekali. Itu cerita pahit saya. Tapi apakah saya tuh rugi? Enggak. Saya dari kripto ini sudah ratusan juta. Dengan modal berapa? Saya modalnya tidak banyak. Modal saya maksimal loh, modal saya itu tidak lebih dari 15 juta. Itu maksimal. Tapi saya termasuk memiliki take profit yang stabil setiap bulan. Jadi saya bukan pemodal besar. Jadi dari situ saya belajar bahwa ilmu itu, ternyata ilmu itu nomor satu. Uang ngikut. Uangmu 5 juta dengan sebuah ilmu itu akan jadi hebat. Uangmu 50 juta dengan ilmu akan sangat hebat. Dari situ saya makanya belajar, terus belajar. Saya iya mempelajari secara detail. Buat saya melihat candle ini bergairah. Jadi kalau teman-teman amati gitu ya, dia amati momentum, makanya saya bisa cerita sampai detail gini. Buat saya itu nggak tahu kenapa ya. Setiap hari ini saya mengamati, oh kayak gini dong, polanya dia itu seperti ini. Sampai itu ya, kalau teman-teman lihat di 2027 Februari, itu sebenarnya itu penjelasannya, dilihat aja yang di 27 Februari 2023, itu penjelasan candle dari 2017 sampai 2023 loh. Itu bisa dibaca bahwa setiap koreksi yang terjadi itu semua toyib. Ini kalau tak jelasin dari sini ya, dari sini
Semua koreksi ini adalah toyib. Di atas ini dimulai dari candle Bang Toyib. Dan koreksinya itu akan kalau di kalau di bullish itu dua tipe. Satu adalah MA225 atau di MA99. Nah, kalau sudah nembus gini, apa yang dipantau? Ini. Berarti tumbang. Sudah gunungnya belok. Jadi setiap teman-teman, ini saya bahas yang bullrun aja ya, sebentar ya. Jadi minimal teman-teman tuh, ini kan kondisinya bullrun. Jadi minimal teman-teman punya gambaran. Seperti apa sih yang dimaksud Om Iwan itu? Ini saya akan kasih tanda ini ya. Dan ini dua ini terjadinya koreksi itu dasarnya apa? Toyib misalnya. Jadi satu benang, dua benang, tiga benang, baloknya meloncat. Dia koreksi pertama adalah MA25. Terus koreksi kedua. Satu, dua, tiga, balok meloncat. Meloncat ya ini dari benangnya. Jadi ada tandanya. Koreksi sampai MA25. Satu benang, dua benang, tiga benang, balok meloncat. Koreksi sampai MA25. Kebetulan enggak? Ini dari 2017 sampai 2023 saya bisa menjelaskan seperti ini semua. Dan ini enggak kebetulan. Jadi kalau teman-teman pengen tahu bahwa koreksi saat itu koreksi atau tidak, ya toyib aja. Buat pegang di atas. Kirinya apa? Lebar-lebar ya teman-teman. Sudah lebar-lebar. Kalau yang masih pipih seperti ini enggak usah takut. Paling ya di sini sedikit-sedikit gitu. Jadi saya bersyukur sekali bisa mendapatkan ini, buat saya itu sudah cukup buat dalam investasi saya, sudah cukup untuk bisa mendapatkan uang, itu sudah cukup. Saya berharap teman-teman dipelajari dengan sungguh-sungguh, itu akan mbok pakai buat keputusan di dalam memutuskan eksekusi teman-teman. Dan eksekusi teman-teman itu yang menikmati hasilnya teman-teman sendiri. Itu seumur hidup bisa mbok pakai dan tidak bisa dicuri oleh siapapun, karena itu ada dalam diri teman-teman. Kalau temper 4 jam kelihatan pola toyib enggak Om. Kalau 4 jam susah karena ada beberapa toyib itu doso-doso terus. Jadi apa kayak miss gitu loh. Tapi kalau yang temper 1 hari itu akurasinya lebih tepat. Gitu ya. Toyib itu apa? Enggak paham. Bisa lihat di video TikTok saya di atau di YouTube. Itu ada candle Bang Toyib, bisa itu. Nanti apa enggak tak jelasin ya untuk King Kadika ya. ACH Bang atau Ocean ya. Oke ini sekalian ya tak bahas tentang apa Toyib ya. Ini kita bahas Ocean sama bahas tentang Toyib. Thank you jalan. Jalan tropis ya masih. Coba Om 4 jam pola misal seperti apa ya nanti ya. Nanti tak jelasin polanya seperti apa. Biasanya bisa dijelasinya kan tidak tahu apakah di apa produk-produk kecil seperti Ocean gini masih bisa atau enggak gitu ya. Jadi Toyib itu, ini ada yang tadi tanya Toyib ya. Toyib yang di bawah itu untuk memandu untuk harga terbawah kita. Satu benang, dua benang, tiga benang, balok meloncat. Ini loh, Toyib itu ini. Kenapa namanya candle Toyib? Candle Toyib itu adalah sifatnya Bang Toyib itu adalah kabur. Tapi di sini itu dia kabur dari benangnya. Kenapa Toyib ini muncul? Dasarnya, teman-teman kalau mau tahu dasarnya ini adalah 4. Ini yang namanya fundamental harga. Satu adalah berita buruk. Kedua adalah berita panic sell. Dua.
Ketiga itu adalah berita buruk yang sangat hiper. Keempat itu adalah panic sell hiper. Jadi, empat kombinasi ini ketika ini muncul, baru toyib ini muncul. Kenapa gitu Om? Ini bukannya ini ekstrim, sampai sudah orang tuh takut, panik selnya tinggi. Nah, di sisi itulah teman-teman pergunakan momentum itu untuk pembelian. Orang lain takut, kamu beli. Dasarnya apa? Toyib. Karena toyib akan memandu teman-teman untuk ke dia kalau toyib itu biasanya bisa mantul di MA25 atau enggak dia membentuk W terus mantul lagi di golden ratio. Tujuannya rumahnya mana golden ratio. Biasanya toyib itu digunakan dibawa untuk memandu teman-teman ke golden ratio. Kalau umpamanya Om pasti bullish enggak kalau toyib? Belum tentu. Teman-teman taunya gimana? Benang MA-nya kalau sudah belok seperti ini, baru itu yang akan membuat sinyal buat teman-teman dia posisinya sedang mau bullish. Ini cirinya. Jadi MA99 yang memandu teman-teman bullish atau tidak. Gitu ya. Terus ini saya akan bahas ocean-nya. Jadi empat ini adalah pertahanan di dalam harga. Jadi kalau teman-teman tanya kapan belinya? Ini kalau ini muncul 44 ini muncul, siap-siap danamu masuk beli. Nanti kamu akan jadi harga grosir namanya. Dasarnya apa? Ini saya dapatkan malah tidak dalam dunia investasi digital. Saya melihat ini karena saya itu berkecimpung di tradisional market. Saya melihat malah di bakul berambang. Jadi bakul berambang itu teman-teman amati itu. Jadi investasi itu adalah ilmu dagang. Orang kalau mau panen berambang, itu kan sudah tahu. Rata-rata, oh mau panen raya itu. Tapi awal-awal kan belum panen raya. Harga masih stabil, kadang masih mahal, masih sedikit-sedikit mahal ya. Nanti lama-lama mendekati panen raya itu tambah murah. Nanti panen raya makbrul itu murah. Bahkan kadang hancur-hancuran harganya. Nah itu hancur-hancuran harganya sampai orang tuh panik. Nah kalau yang belum panen itu masih di sini. Nanti sudah mau mendekati panen, sudah ada panik-panik selnya. Nanti sudah ada panen, wah di sana lebih murah 5.000, tidak bisa di sana 3.000, tidak bisa di sana 2.000. Itu berita FAD sudah muncul. Berita FAD muncul itu akan menimbulkan apa? Panik sell hiper. Bahkan kadang orang yang patah semangat, wah tok lakunya ndak itu buang di kali. Sering melihat kan? Sebenarnya saya mengamati dari tradisional market. Dan itu sangat tepat dan bisa dipergunakan untuk investasi digital. Jadi kalau teman-teman tanya investasi itu apa? Ilmu dagang. Sebetulnya ilmu dagang. Dan ini ketika ini 4 kombinasinya muncul, teman-teman akan dapat sinyal toyib ini. Ada satu kondisi di mana balok itu meloncat dari benangnya. Jadi toyib sesakti apa? Toyib itu kalau teman-teman mau tahu di sini itu toyibnya ini semua toyib teman-teman. Toyib ini akan mempertahankan harga. Jadi teman-teman kalau mempelajari toyib nanti itu akan bisa tahu napasnya dari penurunan. Ini kalau downtrend sekalipun teman-teman bisa margin caranya gimana? Ambil toyibnya. Nanti kan margin. Tapi bisanya kalau downtrend itu scalpingan. Ini kalau tali barin gini ini jadi toyib. Tuh. Kebetulan atau enggak? Satu benang, dua benang, tiga benang, balok meloncat. Terjadi koreksi. Ini kalau orang bilang pisau jatuh jangan tadakan tangan kita. Tapi saya mau menambahi dari itu. Tunggu pisaunya sampai di lantai. Pungut pisau itu. Nah itu toyib. Koreksi naik MA25. Ini misalnya buat scalping karena apa? Posisinya downtrend. Dasarnya apa downtrend ini kelihatan.
jangan dilawan, gitu ya. Jadi saya scalping kalau downtrend pada saat itu saya belum tahu tipe down. Gitu ya. Jadi kalau di sini ini toyib semua teman-teman. Satu benang, dua benang, tiga benang, baloknya meloncat. Satu benang, dua benang, tiga benang, baloknya meloncat. Ya kan? Kebetulan enggak? Enggak ada yang kebetulan. Saya tidak pernah lihat ini loh. Ocean, tapi praktekin sendiri. Semua akan dikasih tanda ini. Dan ini saya mau pakai di dunia saham maupun di dunia kripto. Emas, forex, boleh. Ini akan dipakai semua. Karena yang kita pakai adalah trading view. Saya secara pribadi belajar dan menemukan ini buat saya itu anugerah. Kalau golden ratio om, golden ratio itu adalah MA99-nya. Golden ratio itu ini, MA99-nya ini. Gitu ya. Terus untuk ocean kita bahas tadi ya, ocean targetnya akan kemana? Ini ya. Jadi kalau melihat dari BTC-nya, Pak ETH-nya, berarti, waduh, kok wis duri kok ini. Nah ini karena ini ada dua, ini bisa jadi ini nih. Ini yang kedua ini. Ini tanggal berapa? Oh 21. Ya benar lah berarti. Ini setengah ATH-nya di sini. Berarti setengah ATH-nya di sini, kamu kuncinya di sini aja. Antara ini sampai ini ya. Tapi ini bukan berarti bisa menjadi patokan. Yang perlu tetap teman-teman perhatikan untuk ocean ini, itu adalah ini sudah posisinya membentuk ke atas ya, tapi kan belum tahu apakah dia nanti ini golden ratio-nya sampai di sini atau enggak. Kalau sampai di sini kan berarti nanti ngelengkuknya di sini. Nah, kalau ngelengkuknya sampai sini biasanya toyibnya nanti di sini. Nanti keluarmu market di sini ketika toyib 80% di sini. Biasanya saya gitu. Nanti di sini baru saya keluar market 20%. Ini yang akan saya lakukan. Terus kalau yang kenapa disisain 20% Om? Ya kan saya enggak tahu. Kalau dia nanti tahu-tahu terbang lagi di sini, kan di luar logika. Tapi kan minimal ada 20%. Anggap ya. Tapi kalau sudah belok gini, sudah enggak sambal lawan, lepasin aja. Karena memang market saat ini akan naiknya cuma sampai Mei atau Juni awal. Gitu ya, menjawab ya. Ya tunggu aja lah malam ini. Iki apa Ki? Di angka berapa Om TPM-nya? Apa ya ini ya, TPM-nya yang apa ya? Ocean ya, ini yang tanya Ocean tadi. Yang tanya Ocean ya tadi ya. TPM-nya ini. Ini kalau sampai Mei toh. Kalau sampai Mei $1 aja. Kok FTM sih, sorry. Ocean no, mau di. Nah, turun ke itu BTC bisa Om. Enggak, kalau itu sideways ya. Tapi mungkin enggak lah. Kalau sampai 235 kayaknya enggak. Dia mungkin, nah ini kan sudah hijau kan. Paling di situ-situ aja. Ringnya antara 24, 25, 24, 25 gitu. 24, 25, 200, 24, 25. Nanti altcoinnya begitu BTC dominannya itu nanti yang terbang ini yang belum mengangkat altcoin. Jadi gini, saat ini BTC kan sudah kebut di awal, ya kan? Altcoin belum, masih icip-icip.
BTC sideways, BTC dominannya koreksi. Karena BTC-nya posisinya sideways. Baru BTC dominan koreksi, altcoin berangkat. Gitu loh. Harusnya seperti itu yang terjadi. Ini targetmu itu ya, tadi targetmu itu aja. 07 ya, untuk Ocean ya. 07, 07 ya. 067 ya wis. 067, 067 atau 07 ya. Jadi gini ini, tak jelasin lagi yang BTC ya, BTC. BTC bisa ndak sampai itu dan 235 itu berapa? Oh ndak bisa. Kalau 235 susah. Susah mungkin. Susah mungkin. Karena ini cuma sideways mungkin. Sideways di sini aja. Sambil menunggu ini. Kalau menurut saya ini nanti ngepam lagi nih. Satu garis lagi. Sampai ke berapa? Sampai ke sini. Nah nanti begitu altcoin sudah start naik sama mendekati di sini, ini baru ngegas lagi. Kalau teman-teman masih ingat, itu momentum di sini tuh sama. Waktu zamannya Alonso. Ini loh, kayak gini nih loh. Ini cirinya kayak gini, ini loh. Jadi teman-teman kayak apa sih yang menggambarkan market saat ini kayak apa, Om? Kayak ini, kayak ini. Sudah dapat gambarannya ya. Ini nunggu dulu, altcoin berangkat, naik lagi ketika mendekati area sini, naik lagi nanti BTC-nya. Altcoin diem atau koreksi-koreksi sideways. Nanti gantian lagi. Dia sideways, naik lagi altcoin-nya. Itu yang namanya altcoin season terbentuk. Pemimpinnya siapa? Tetap BTC. BTC tetap naiknya lebih tinggi, lebih tinggi. Karena secara riwayat juga lebih tinggi memang. Kalau saya ndak nebak sehari-hari gitu. Saya cuma target aja mau kemana. Kalau saya sampai Mei akhir itu saya percaya sampai 38.000 saya percaya. Sampai 48.000. Jadi saya ndak trading harian. Saya tuh bukan trading harian. Jadi mau target berapa biasanya itu kan malah kepake buat futur. MA, ini pakainya MA7, MA25 sama MA99. Enggak apa-apa, tanya terus enggak apa-apa. SRP kok lemes ya Om? SRP kok, lah ini kan belum, belum itu. Ini nunggu ini loh. Kita altcoin semua nunggu ini. Ini tumbang. Nunggu ini tumbang. Nunggu BTC dominannya tumbang. Bisanya tumbang gimana? Kak, ya polanya ini kan sudah mulai terbentuk 2000 yang apa BTC BTC-nya sudah mulai terbentuk sideways. Ya kalau dia nanti sideways itunya tumbang BTC dominannya. Karena ini juga sudah membentuk loncat-loncat ini sudah toyib. Di sini ya terbang gini loh Om. Ya tapi kan tidak jauh namanya. Kalau sudah terbang-terbang sejauh ini loh. Dan tidak jauh. Dia bisa bertahan ya taruh aja lah 2-3 hari ke depan aja udah mentok ya. Dan tidak bisa. Udah mentok itu. Ya kalau ini sudah mentok ya berarti berbalik. Ya kalau berbalik berarti dominasi Bitcoin
melemah. Dominasi Bitcoin melemah, altcoin naik. Gitu kan. Pakainya MA. Jadi saya malah melihat dari kemarin itu aku enggak, biasa aja. Makanya enggak aja, enggak lah. Ini yang altcoin kemarin aja masih pada galau kok. Gini-gini ini masih galau. Kalau saya enggak kok, malah saya beli. Malah saya tuh malah beli. Melihat momentum seperti ini malah saya beli. Ngawur enggak, saya enggak ngawur nih. Ada apa aja saya beli tadi pagi. Karena murah. Di bawah Golden langsung murah. Buat saya itu murah gitu loh. Saya mahal itu kalau apa? Kalau saya nututi di sini itu saya mahal. Di sini itu buat saya mahal. Tapi kalau di bawah Golden Ratio ketika Bullish memegang kontrol buat saya murah. Ini dasarnya murah buat saya ini. Om, paling banyak muatan ada apa SRP? Imbang ini imbang. Tapi saya enggak beli ada tok loh, ada apa sama SRP apa. Saya belinya ETF kok. Saya belinya ETF. Saya reguler cuma ada BTC. Tapi gini ya, ini sekarang ini posisi portofolio saya cuman margin. Jadi cuman sebenarnya modalku itu tinggal 20%-an yang tersisa. Semua itu margin karena ada yang kemarin margin 100%, ada yang 70%, itu rata-rata margin semua. Wong ETF aja saya dari BTC Up itu dapat masih 2,5 dolar. Itu dapat kok. ETH Up itu saya dapat 2,7, di bawah semua. Modal trading buat pemula bagus berapa? 3 juta 200 dolar. Yang penting ilmunya bagus. Menurut saya bisa gulung ya sebulan kalau cari 3-5 juta harusnya kalau secara ilmu sudah mapan harusnya dapat. Menggandengkan aja kalau saya kombinasinya gini, 200 dolar, yang 20 dolar saya belikan ETF, 90 dolar saya belikan reguler. Atau kalau mau lebih berani itu adalah ETF-nya dibuat 20%, regulernya 80%. Caranya gitu. Nah, kalau ETF itu sifatnya kalau saya sudah naik 100% saya tarik modalnya langsung. Tapi kalau reguler enggak. Target berapa? Om lupa. Target apa nih? Target apa nih Bang Enggi? Target apa Enggi Bombong? BTC. Target kenaikan untuk saat ini untuk BTC 29.200 sampai itu 32. Targetnya ke situ harusnya. Oh untuk ada targetnya 5,8 sama 74 ya kayaknya. Bentar, tak tarik ya. Kalau untuk ada targetnya di mana? Gini kuncinya di sini. Enggi. Ya, Enggi bom kuncinya di sini. Jadi setengah dari ATH. 0,74. Bisa ndak Om setengahnya ini ya? Ini bisa. Di sini juga bisa ya.
Kita kan tidak tahu apakah di sini setengahnya atau di sini. Ya kalau di sini ya berarti kasih ringnya di atasnya lagi. Areanya antara 0,74 sampai 1 dolar. Kalau gimana mencari ETF-nya untuk harganya itu? Caranya gini, caranya mencari harga ETF-nya kamu TPM-nya berapa? Caranya gini. Satu adalah bisa targetnya adanya koin regulate-nya. Atau kalau ingin tahu kurang lebihnya itu bisa kebaca dari sini. Ini Mbok lihat tanggalnya berapa? 24 Februari. 24 Februari pada saat itu harga berapa? Oh, ternyata 24 Februari itu harganya itu 0,74 kan di sini kan. Nah, terus Mbok cari di ETF-nya. Gitu ya. Nah, posisi umpamanya up ya. Kamu pegangnya up umpamanya gitu ya. Tipe up 27 berapa Februari ya tadi ya, 27 Februari. Dibaca 27 Februari itu berapa nih? Ini tanggal 26, 27 ini di sini ya. 27 Februari dia areanya sekitar 6,7 dolar. Taruh aja 6,5 dolar. Targetmu 6,5 dolar. Naiknya berapa? Ya naiknya kurang lebih 20 kali. Nah itu saktinya ETF wis sedilok we. Nanti kalau yang tanya ETF tanyalah di Telegram aja ya. Saya tidak tahu Seta Balong. Soalnya di sini bukan butuh. Ya, sama-sama Enggi Bombo. Tadi yang belum terbaca apa? Habar ya. Oke, habar ya. Habar sero aja. Ini bagus nih. Momentum kembali ya. Kalau saya suka ya, kalau gini teman-teman. Kalau saya loh ya, ini cara berpikir saya. Saya cuma menuangkan cara berpikir saya dalam melihat market. Soal eksekusi itu tergantung teman-teman sendiri. Ya, tidak ada yang bisa memaksa teman-teman untuk membeli atau menjual. Jadi cara saya gimana melihat market saat ini? Cara saya melihat, iki ono apa ya? Bentar, 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 bentar. Open apa Om? Sinyalnya yang bagus. Kalau saya saat ini ada, ambil aja ada. Nah ini kabar itu bagus ya. Jadi kenapa bagus? Jadi kalau teman-teman saya ditanya kabar itu belinya di mana? Di sini adalah Toyib. Terus pembelian kedua saya di bawah Golden Ratio. Nih saya lebarin ya, ini akan Toyib nih munculnya. Nih lihat nih. Nih ya, satu, dua, tiga benang, balok meloncat. Itu Toyib. Ya. Ketika Toyib itu mbok temuin di temprem 1 hari, itu teman-teman sebenarnya dipandu sampai sini. Nah, kalau dia naik terus ya bonus. Gitu. Jadi sebenarnya Toyib itu tugasnya cuma di MA99. Kalau bisa lebih ya tinggal melihat posisi MA7 sama MA25 seperti apa. Kalau kencang seperti ini nembus semua ya berarti bullish memegang kontrol. Kalau bullish memegang kontrol,
Di atas ini juga sudah dikonfirmasi 1 benang, 2 benang, 3 benang, baloknya meloncat. Itu toyib. Ini adalah take profit, margin sempurna. Di sini biasanya saya TPM. Terjadi koreksi di MA 99. Ketika terjadi di MA 99 itu berarti koreksi maksimal untuk posisi bullish memegang kontrol. Dia kalau mantul di sini wajar. Karena apa? Posisi benarnya sudah mulai belok. Proses menuju naik. Tandanya untuk bisa tahu ini gimana nanti turun. Nanti kalau sudah membentuk gunung. Gitu ya. Caranya gitu. Ini semua market seperti itu. Open apa Om? Kalau saya open ada boleh, SRP boleh, itu murah-murah dan BNB kemarin pas golden ratio harusnya sudah itu sekarang sudah terbang ya, sudah ketinggalan kalau sekarang. Kalau teman-teman masih ingat BNB itu aku ada BNB up sedikit sekali tapi $30. Sudah naik lumayan ya BNB up. Ini yang bisa diambil lu sandbox ya sebentar, saya bahas sandbox. Ini sandbox itu tadi bagus, karena sandbox itu masuk besar ya. Ini cara melihatnya bagaimana melihat market saat ini. Oh saya bukan itu, saya bukan futur kok. Jadi tidak bisa ya ini open shot atau itu saya tidak tahu. Kalau untuk futur saya tidak tahu. Futur butuh keilmuan yang berbeda. Karena kalau di sini ini kan 5% biasa kita koreksi 5% itu biasa. 10% aja biasa kok. Tapi kalau diputur kan sudah tumbang, sudah ke liquid. Jadi tidak bisa ini pakai untuk futur, tidak bisa. Ilmu ini kurang tepat kalau pakai di futur karena time frame yang kita mainkan time frame 1 hari ini untuk long term dan spot. Gitu ya. Sandbox sebenarnya. Kalau untuk produk itu sandbox. Ini bagus. Ini ya momentum. Karena apa? Teman-teman perhatikan ini. Ini tadi saya sempat share di apa Telegram ya. Jadi teman-teman bisa lihat pergerakan marketnya seperti apa. Jadi di sini, ini di Binance teman-teman bisa lihat di pergerakan marketnya. Pergerakan market saat itu pembelian seperti apa sih? Coba enggak gitu. Error. Nih, 1 hari yang lalu, nih segini pembelian. Kelihatan ya? Kenceng kan? Hijau semua. Jadi ada di market ini untuk itu ada muatan besar masuk 1 hari yang lalu. Caranya lihat gitu ya teman-teman. Sandbox itu ada yang isi muatan. Jadi mantul ini mantul. Yang belum beli sandbox beli itu boleh. BTC dominan itu. Itu aja ya teman-teman. Kurang lebih sudah jam 12 saya mau off. Tidak terasa ya jam 12. Terima kasih buat teman-teman. Terima kasih buat mana ini? Jalan Bang Dwi, Bang Hoho ya. Jalan Tropis, Bang Li, Bang Ar. Hampir expired ya. Henggi, Bang Henggi ya. Hari Wibowo di kripto ya. Kripto. Terima kasih buat semuanya, buat supportnya semua. Ini semua sharing, semoga bermanfaat. Tetap biar ya teman-teman.
apa pantau terus untuk BTC dominannya. Ketika BTC dominannya terjadi koreksi, berarti perbalikan keadaan akan terjadi untuk altcoin session gitu ya. Ya, terima kasih. Selamat istirahat. Oke, selamat malam. Semoga take profit selalu. Indonesia suka ilmu. God bless you all.